Bahas soalnya Kak. Soal yang ku bikin. Iko coba cek masih temit kok kayaknya deh. Atau memang diam juga? Oh, astaga, sorry. Dia dari tadi Kak Pantasan bicara. ini. Sorry, sorry. Oke, oke, oke. Nah, ini. Yang pertama tuh spesies berikut yang inang perantaranya lalat. Mungkin juga tadi sedengar sudah disebut tadi. Nah, itu loa-loa jawabannya. Kenapa bisa loa-loa? Kan ini tadi kalau dia salah satu penyebab penyebab apa lagi tadi itu Adit. Nah, yang kita bahas Eh, satu-satu ya. ya, infeksi di mata. Ya, terus yang A ini kan nyamuk. Kalau terus ya C ini cacing tambang. Biasanya tidak ada G vektornya. Terus yang D ini salah satu jenis trematoda. Biasanya ini dia ada pada kepiting. Terus itu kita langsung pindah ke nomor 2. Pemeriksaan manakah yang merupakan pemeriksaan tidak langsung dalam mendiagnosis infeksi cacing. Nah, ini juga yang bagian terakhir itu. Ini jadi kita bedah satu-satu ya. Yang pertama nih pemeriksaan cairan duodenal untuk trematoda hati. Ini termasuk pemeriksaan langsung tadi. Terus yang kedua itu pemeriksaan urin untuk mendeteksi Schistosoma hematobium. Ini juga tadi termasuk ke pemeriksaan direct. Terus ini C juga pemeriksaan sputum untuk mendeteksi telur Paragonimus westermani. Ini juga termasuk ke pemeriksaan direct. Nah, yang terakhir ini baru tadi termasuk pemeriksaan indirect atau tidak langsung. Itu pemeriksaan Montenegro untuk mendeteksi leishmaniasis. Nah, mungkin saya kasih ke slide dulu. Nah, ini tuh tadi yang kalau misalnya dari darah itu dia bisa untuk deteksi spesies Wuchereria sama Brugia. Misalnya Brugia malai. Terus kalau sputum itu spesifik 1G untuk Paragonimus westermani. Sama itu kan cairan duodenal. Cairan duodenal kan itu biasa kan diketahui keluarnya dari itu tuh berarti kita bisa pastikan itu berarti trematoda hati seperti contohnya fasciola hepatica, Schistosoma japonicum. Nah, untuk anal swab itu Enterobius vermicularis. Terus ada stool atau feces. Nah, itu juga stool atau feces kan biasa identik dengan uh, cacing-cacing yang ada di usus. Nah, ini seperti nematoda usus, trematoda usus, sama trematoda darah. Terus ini urin juga itu dari contoh untuk deteksi Schistosoma hematobium. Terus untuk skin scraping itu hookworm atau hookworm larvanya hookworm. Nah, terus yang terakhir itu muscle biopsi itu untuk deteksi Stridinella spiralis. Untuk itu yang direct. Nah, kalau yang indirect ini itu tadi analisis darah rutin, terus ada antigen antibody based test itu ada ELISA sama immunofluorescence. Nah, untuk skin testnya itu ada Kasoni seperti untuk mendeteksi kista hidatif. Terus ini tadi yang di soal Montenegro test itu untuk deteksi leishmaniasis. Kita bahas lagi nomor 3. Nah, jadi seorang wanita 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan sakit perut, diare, dan penurunan berat badan selama beberapa minggu terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan tinja, dilakukan adanya telur cacing berukuran kecil dan oval. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa pasien terinfeksi oleh cacing jenis Ascaris lumbricoides. Nah, ini kalau misalnya soal-soal panjang begini, bisa langsung saja cari kalimat terakhirnya. Itu biasanya kata kuncinya itu ada di kalimat terakhir. Nah, ini seperti Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris lumbricoides kan itu termasuk di nematoda.
Ya, jadi ini mungkin cukup jelas Gi. Nah ini nematoda ada di tabel juga tadi itu. Coba-coba lihat. Ini tabelnya. Nah ini dia ada di tabel paling kiri atas. Mungkin bisa saya jelaskan juga cacing-cacing lain. Nah ini tadi kan Wuchereria bancrofti sama Brugia malai itu vektornya nyamuk. Terus Loaloa itu lalat. Nah ini juga tadi Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus itu yang menyebabkan host inflamasi respon. Itu dia bisa menyebabkan kebutaan. Terus ya bagian trematoda itu ada Paragonomus westermani itu dari yang spesifik. Terus ini ada Fasciola hepatica. Ini dia ada di hati sama itu saja kurang disinggung sama dokter. Terus ini ada Diphyllobothrium latum. Biasanya ini dia vektornya dari ikan. Nah, terus ada Taenia saginata dan Tenosolium itu sapi dan babi. Terus ini Diphyllidium caninum ini dia vektornya pinjal. Terus ada Hymenolopis nana dan Hymenolopis diminuta itu vektornya juga pinjal. Terus dia spesifiknya itu dia menyebabkan helminthiasis. Kita ke soal selanjutnya. Oke, nomor 4. Nah, kita langsung saja baca ke bagian terakhirnya. Nah, kalau di sini didapat adanya proglotit atau bagian tubuhnya berbentuk segi 4. Nah, kira-kira apakah itu jenisnya yang menyebabkan jenisnya cacing yang memiliki ciri proglotit, Nah, kita cari dulu. Nah, kan itu yang memiliki proglotit itu cestoda. Nah, kita cari apa jenisnya tadi cacing yang cacing yang jenisnya itu cestoda. Nah, di sini yang ada di sini yang termasuk gimana guys? Cari dulu. Nah ini ya kayaknya ini ya. Iya, ini ya. Kayaknya salah kok deh. Cestoda tuh intinya cestoda kan itu tadi yang saya bilang kalau cestoda tenia. Cacing yang dimakan yang paling umum cacing pitanya babi. Nah ini cacing yang di sapi saginata. Sorry kupotong. Iya. Sorry nggak fokus. Jadi mungkin ini nomor 4 kan jenisnya itu cestoda. Nah, ini kita berdasarkan tuh Fasciola hepatica kan ini termasuk tadi di tabel itu masuk di trematoda ada di tabel bagian tengah. Terus ini Brugia malai. Brugia malai ini masuk di bagian nematoda. Terus ini Dracunculus medinensis. Dracunculus medinensis itu juga masuk di tabel ini Dracunculus medinensis itu dia ada juga di bagian nematoda. Nah, jadi mungkin ini sudah jelas itu jadi yang memiliki proglotit itu tadi cestoda. Terus salah satu contohnya itu yang ada pada opsi itu Taenia saginata. Terus kita lanjut. Nah, nomor 5. Mungkin sobat ada yang mau menjawab begitu. Kata sudah disebut ini Dracunculus medinensis apa? Tadi juga kayaknya sudah dijelaskan sama Adit. Kira-kira apa jawabannya? Terus. Nah, saya boleh jawab. Ya. Cyclops. Nah, ya. Jadi ini tadi juga sudah sempat disinggung sama Adit yang ada tabel itu
yang ada gambarnya di slide itu dia sertakan juga slide-slide lain. Nah, di sini mungkin kita baca saja. Diketahui cacing yang menginfeksi ialah Dracunculus medinensis. Apakah yang menjadi inang perantara cacing ini? Nah, ini tadi ada di slide ini. Nah, Bursera bancrofti itu nyamuk, Brugia malai juga nyamuk. Nah, ini nih Dracunculus medinensis. Itu vektornya berupa Cyclops. Nah, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini tadi Cyclops. Terus nomor 6. Nomor 6 ini kita mulai lagi dengan cari kata kuncinya saja di bagian kalimat-kalimat terakhir. Nah, di sini ada dapat ditemukan cacing dewasa yang menempel pada dinding usus halusnya. Dari pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa cacing tersebut menempel pada dinding usus halus menggunakan apa? Nah, ini jenis cacing yang mungkin banyak di saluran pencernaan itu, salah satunya itu Cestoda. Nah, Cestoda ini tadi sudah dijelaskan juga sama Adit, itu salah satunya memiliki dia punya scolex. Dia punya scolex ini untuk menempelkan dirinya pada dinding usus halus. Nah, ini ada juga di slide-nya dokter, yaitu di bagian sini. Bukan sini. Oh ya, ini. Metode. Nah, ini. Jadi dia pertama itu misalnya dia sudah keluar, dia ada di dalam bentuk feses. Nah, dimakan sama babi, terus ini kita manusia makan itu babinya belum terlalu masak, jadi dia itu masih ada. Nah, dia berkembang lalu ini pada poin 5. The tapeworm attaches itself to the intestine via hooks on the scolex. Nah, kan tadi itu strukturnya Cestoda itu dia punya Rostellum, acetabulum sama botrium. Nah, ini ciri khasnya juga Cestoda itu dia punya proglotit. Nah, terus kita lanjut. Jadi ini tadi jawabannya scolex. Nah, nomor 7, apa nama cacing yang dapat ditemukan di vena mesenterika manusia? Ini juga soal hafalan. Jadi ini jawabannya itu Schistosoma japonicum. Terus nomor 8. Nah, kalau kita langsung cari kata kuncinya, itu termasuk dalam kelas Trematoda. Nah, bagaimana proses perkembangan cacing tersebut dalam daur hidup siput? Mungkin kita ada satu-satu opsinya. Nah, yang pertama itu sporosis, redia, cercaria. Nah, ini yang benar. Jadi yang pertama itu untuk cacing masuk ke dalam tubuh siput itu dia dalam bentuk mirasidium. Dia nanti untuk ini dia masuk ke dalam tubuh siput dalam bentuk mirasidia. Nah, pas nanti di dalam ini yang terjadi yang pertama itu dalam bentuk sporosis, terus dia menjadi redia, terus cercaria. Nah, cercaria ini nanti bisa ke tanaman-tanaman akuatik atau hewan-hewan itu, terus nanti kita makan. Nah, ini yang nanti dapat bertelur di usus kita, berkembang. Terus, jadi ini tadi jawabannya sporosis, redia, cercaria. Mungkin kalau dibilang, kalau kenapa bukan opsi D? Nah, D kan ini tadi ada mirasidiumnya. Mirasidium kan itu dia pas dia untuk bentuknya untuk masuk ke dalam tubuh siputnya, bukan dalam daur hidup siputnya. Nah, terus kita pindah ke nomor 9. Sebuah cacing parasit ditemukan pada usus manusia dan dikenal sebagai cacing Trematoda. Nah, apakah struktur yang menutupi kelamin betina dari cacing ini? Nah, ini mungkin
yang saya dengar dari dokter itu ini jawabannya itu gynecoporal canal. Yang saya dengar dari dokter itu ini gynecoporal canal itu menutupi kelamin betinanya dari cacing. Nah ini pada slide. Nah ini dia. Jadi ini yang mungkin terlihat dari sini ini kan, ini kelamin betinanya dari trematoda. Nah ini yang termasuk gynecoporal canal. Dia yang tutupi kelamin betinanya. Itu yang saya tangkap dari penjelasannya dokter kemarin. Nah, terus kita pindah ke nomor 10. Salah satu mekanisme infeksi cacing ialah menyebabkan iritasi. Bagaimanakah dampak yang diberikan jika iritasinya terjadi pada mata? Nah, ini tadi ya, sudah juga saya jelaskan, kalau misalnya dia terjadi pada mata, dia ada 3. Yang pertama itu mengeluarkan air mata secara berlebihan, konjungtivitis itu matanya merah, terus gangguan penglihatan. Nah ini yang kita bahas satu-satu. Nah yang B ini dia kan ground itch. Ground itch itu berarti iritasi yang di bagian kulit. Terus chronic bleeding sama jaundice itu lebih ke obstruksi. Nah jadi jawabannya itu untuk nomor 10 hyperlacrimation. Nah kita pindah ke nomor 11. Jadi langsung kita cari kata-kata yang sulitnya. Nah, jadi di sini dibilang untuk mendapatkan diagnosa laboratorium yang lebih akurat, dokter merencanakan untuk melakukan pemeriksaan tinjap pasien. Nah, ini tadi yang berarti ini termasuk tes direct. Apakah spesies yang dicari pemeriksaannya dengan menggunakan sampel tersebut? Nah, tadi ada 3 toh. Yang pertama itu ada ini intestinal nematode. Yang kedua itu ada intestinal trematode, terus blood trematode. Ini pada slide-nya. Nah ini nih. Nah ini tadi ada intestinal nematode, intestinal trematode sama blood trematode untuk feces. Mungkin tidak usah saya jelaskan ulang lagi. Terus kita pindah ke nomor 12 saja. Sebuah cacing ditemukan pada usus seorang pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa cacing tersebut termasuk ke dalam kelas cestoda. Bagaimanakah ciri dari bentuk dewasanya cacing tersebut? Nah, jadi kan ini ada 3. Ada 3 jenis cacing. Yang pertama itu nematoda. Nah, nematoda ini ciri khasnya dia itu silindris. Terus yang ini silindris untuk dewasanya. Terus ada cestoda. Cestoda ini memanjang sama bersegmen sama hermafrodit. Terus itu yang paling beda itu sendiri trematoda. Trematoda itu dia bentuknya seperti daun. Jadi tadi di soalnya itu ini kalau silindris kan itu bentuk dewasanya dari nematoda Pseudasalem ini. Terus ini sini yang C itu leaf shape atau berbentuk seperti daun. Nah ini ciri khasnya dari trematoda. Nah lebih-lebih ini bagian D. Jadi jawaban yang benarnya itu yang A, bersegmen. Terus nomor 13. Salah satu mekanisme kerusakan akibat cacing ialah host immune response. Apakah contoh dari hal tersebut? Nah, kita bedah satu-satu, nah. Jadi host immune response itu ada beberapa, ada 4. Nah, yang pertama itu intrahepatic granuloma yang menyebabkan portal hypertension. Nah, ini maksudnya ini dia meningkat sehingga terjadi ascites. Nah, ini nih dia terlalu banyak cairan di intraperitoneal. Terus ada yang bagian kedua itu fibrosis lymphonodos. Nah, jadi menyebabkan obstruksi atau tersumbat, jadi membesar gitu pembuluh limfe. Nah, ini menyebabkan filariasis atau elephantiasis. Jadi ini dibawa sama
Osteria bancrofti. Sama ini yang disebabkan oleh cacing Onchocerca volvulus. Dia dibawa sama black fly. Dia mungkin ada di slide yang tadi tuh yang sama dengan Dracunculus medinensis dan lain-lainnya. Nah, jadi jawabannya di sini tuh Onchocerciasis. Yang lain itu kan Calabar swelling. Calabar swelling, appendicitis, tropical pulmonary eosinophil itu dia bukan tidak termasuk sama host immune response. Nah, ini tadi Calabar swelling itu hypersensitif. Terus kalau obstruksi itu tadi ada appendicitis sama jaundice. Oke, terus kita ke nomor 14. Kita langsung saja cari kata kuncinya. Nah, dari pemeriksaan fisik ditemukan tungkai bawah kiri lebih besar dari tungkai kanan. Diduga pasien ini menderita limfatik filariasis dengan penyebab Burgia malai. Apakah penyebab pembesaran tungkai yang dialami pasien? Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan juga. Nah, jadi ya jawabannya itu karena kan sini tadi terjadi nah tadi ya ini fibrosis limfonodus. Nah, jadi terjadi penyumbatan, jadi membesar itu pembuluh darah limfatik. Nah, jadi terjadi levantiasis atau filariasis. Mungkin juga tadi sudah dijelaskan sama Adit. Jadi ini jawabannya peningkatan hidrostatik karena penyumbatan. Nah, mungkin yang terakhir ini soal hafalan Ji. Berikut adalah trematoda, jenis trematoda kecuali. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat tabel lagi. Nah, jadi yang pertama itu Ankylostoma duodenal. Ankylostoma duodenal itu dia termasuk di nematoda. Jadi ini sudah salah. Terus Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni ini dia juga tadi yang terdapat di hati tuh. Terus Echinostoma elocanum. Echinostoma elocanum ini termasuk juga trematoda. Apalagi ini juga tadi yang D, Fasciola hepatica. Dia sama Schistosoma japonicum ada di hati. Nah, ini tabelnya tuh lagi. Kita kembali. Jadi ini tadi Ankylostoma. Ini Echinostoma termasuk di trematoda, ada Fasciola hepatica, sama ini ada 3 Schistosoma. Ada Schistosoma hematobium, mansoni, dan japonicum. Jadi mungkin untuk penjelasan soal-soal itu sekian dari saya. Kalau misalnya ada mau tanya boleh Ji. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika, saya mau bertanya, Ika, bolehkah? Boleh, Ika Bang. sama Adit. Masih ada Adit juga sini kah? Iya, Bang, kenapa? Ya, Anu, masih ada. tadi kayaknya sempat dinabas Adit sedikit, tapi kayak ada lalu kan di kalau tentang morfologinya itu testoda kan ada itu istilahnya acetabulum sama yang kayak di bagian-bagian skoleksnya itu ada dibahas ke sama dosen. Maksudnya disebut apa ini acetabulum apa? Sama kan tadi kayaknya 3 deh yang itu bagian-bagiannya. Bisa kau coba lihat aja di anunya di PPT-nya. Intol. Oh iya, yang cesto dari. Iya. Beda, Dit. Tapi kalau dari cestoda itu yang paling dia sebut disinggung sama dokter kayaknya itu scolex sama Skolex ini Bang Di. Sama apa? proglotid. Kalau berarti Skolex tadi itu untuk melekat di di usus halus. Iya. Kalau Peoklet dia ada kayak fungsi ususnya. Di dalamnya nanti itu ada yang kayak jalankan fungsi reproduksi itu karena kan dia hemaprodit. Nanti biasanya bentuk telur nanti semakin kabut semakin hilang lepas juga telurnya. Oh begitu dia di apa ya produksinya? Iya.
Jadi kayak di masing-masing prerequisite itu ada dua-dua Mika. Maksudnya kan hemofluid Iya. itu kalau dari pemahaman kok kayak di satu tubuhnya ini misalnya sestoda ada mi apa jantan apa ada mi sperma dan ovumnya toh. Apakah di satu prerequisite itu kayak apa sperma bisa aja atau ovum bisa aja atau kayak ada dua-dua mi sebenarnya. Tapi di luar Ada beda. dua-dua. Ada dua-dua di satu proklutitnya itu. Oh, Supaya begitu bisa lah. cacing. Cacing Oh, supaya bisa keluar di tiap segmennya. ah, ah, ah. Jadi kayak tapi nanti bayar produksi ki maksudnya nanti bayar fertilisasi ki waktu lepas pito ada itu yang desainnya gaya Iya. fit calculated. Ya Ah, nanti dia lepas. oke oke. Tapi tadi itu asetabulum tidak ada Jito dibilang apa ini asetabulum Enggak, stellum batium tidak enggak ada Jito. terlalu ditekankan yang rosetelium sama asetobulum. Enggak. Tidak Jito. Oke oke. Yang lain nih ya ada mau pertanyaan juga. Nggak ada Ji saya. Mau aja saja aku kasihkan upload tahu keren sekali pentirannya malam ini. Asik asik. Dan nggak di jam 11 minta mau belajar CSL juga orang kayaknya. Iya sih iya sih. Oke. Thank you nah Adit dan Eko ya. Thank you juga sudah Sama-sama, Pak. dibuatkan soal. Dia sampai buat soal juga. Thank you guys. Oke oke. Makasih nah Ian. Terima kasih, Pak. Oke.